Apakah boleh mengqadha salat Jumat dengan salat asar? Mungkin maksud dia bukan mengqadha, menjamak. Menjamak. Menurut mazhab Hambali tak boleh menjamak salat Jumat dengan salat asar. Kenapa tak boleh? Karena salat Jumat ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Maka tidak bisa menjamak salat Jumat dengan salat asar. Jadi habis salat Jumat, udah, nanti asarnya salat asar. Menurut mazhab Syafi'i, habis salat Jumat tuh bisa dia salat asar jamak takdim qasar dengan Jumat. Kenapa? Karena salat Jumat itu adalah pengganti salat zuhur. Kalau pengganti mana 2 rakaatnya? 2 rakaatnya itulah dia khutbah Jumat. Raka'atani fiha maqama raka'ataini minaz zuhri. 2 rakaat Jumat itu khutbatani fiha, 2 khutbah di Jumat itu maqama raka'ataini minaz zuhri, menggantikan 2 rakaat zuhur. Apakah pada 2 rakaat zuhur boleh bahasa Indonesia? 2 rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka 2 khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia. Karena dia menggantikan salat zuhur. Itu maka masjid-masjid di Rimau Panjang ini tak ada bahasa Indonesia. Inilah yang paling asli mazhab Syafi'i. Kalau mau sholat paling asli di Rimau Panjang ini. Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat, saya sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya cepat. 5 menit selesai. Ya. Saya pakai mazhab yang rukunnya 5 itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia di khutbah kedua. Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia. Karena khutbah itu menggantikan 2 rakaat. Kalau yang digantikan bisa dijamak, maka yang menggantikan juga bisa. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Itu juga dalil qabliyah Jumat. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, zuhur, maka yang menggantikan juga ada qabliyah. Jadi usulnya, dasarnya adalah apakah Jumat itu pengganti zuhur atau Jumat itu ibadah yang tersendiri. Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri, maka tak bisa dijamak dengan asar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau penggantinya, kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, maka yang menggantikan juga bisa. Jelas? Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, tak bisa itu sholat Jumat dijamak dengan asar. Berarti dia pakai mazhab bisa, kata dia. Berarti dia pakai mazhab Syafi'i. Kalau mau jawab singkat, mudah aja. Menurut mazhab Syafi'i bisa, Hambali tak bisa. Cuma saya mau menjelaskannya detail ke antum. Artinya nanti waktu antum ditanya orang, kalau bisa jawab detail. Kalau tak bisa jawab pendek macam tadi. Yang pendek itu pun tak ingat, apa boleh buat? Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual.
Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Kalaupun mau ditambah telekung, bukan. Jangan nikah ke telekung. Nikah tahun 80, sekarang telekungnya elah nanti tinggal. Tapi yang udahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, tentu aku jalan. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada Rasulullah. Cincin besi ada, cincin besi pun tak ada Rasulullah. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Oh, itu saya tanya, ada cincin besi? Ada, nikahkan langsung. Tapi tentu saya belum pikir juga, saya duduk kan. Cincin besi itu ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk binimu, ya. Nanti kalau kainnya dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil lagi sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu mentah pula semua. Surat kada, surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada bagi pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia utang, maka berarti nikahnya tetap sah, tapi dia ini kan utangnya bukan utang si perempuan, utang si laki-laki ini mesti dia lunasi, dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami itu punya istri? Punya istri. Maka utangnya itu adalah utang si suami kepada istri. Seringkali kadang ketika kita ziarah ke kubur nih Pak Ustadz, ada misalnya ada balak masalah ya. Kemudian terkadang itu ada orang-orang itu mengaitkan dengan mungkin eh, almarhum mungkin yang sudah dikuburkan, apa misalnya kita mengendarai kendaraan dia, apa kita dapat musibah bala tertumbur, mungkin katanya dibilang belum ziarah dulu apa gimana. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustadz? Apakah memang itu semacam kayak apa istilahnya itu keseharian itu seperti memang sering seperti itu saya dengar. Kemudian yang kedua, apakah eh, ruh yang sudah meninggal nih, arwah yang sudah meninggal nih Pak Ustadz, itu mereka bisa merasakan apa
seperti pikirannya ketika dia ada di dunia. Artinya dia bisa melihat atau dia memperhatikan atau merasa memiliki perasaan itu, Pak Ustadz. Nah, itu yang menjadi sedikit pertanyaan saya ini, Pak Ustadz. Nah, demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rezeki seret karena belum ziarah ke makam almarhum. Ini sering kecelakaan, ban kempes, helm hilang, sendal hilang. Ini karena sudah lama tidak ziarah ke makam almarhum. Yang ngomong itu mungkin niatnya baik. Nah, itu. Mungkin niat dia baik supaya orang ini ziarah ke makam bapak ibunya. Tapi tidak semua niat baik menjadi benar. Tidak semua niat baik jadi benar. Saya kalau nyuruh orang ziarah, ya ziarah aja. Kamu ziarah ke makam orang tua, sedekah atas nama orang tua, dalilnya hadis Sa'ad buat sumur, pahalanya mengalir amal jariah. Jadi jangan dikait-kaitkan ke sana kemari. Ini harta warisannya harus cepat dibagi Bapak Ibu. Kalau enggak nanti ruhnya di sana enggak tenang. Enggak ada hubungan. Udah putus hubungan dia. Jadi sebagai ustadz, coba jelaskan dengan baik. Orang hidup anak-anaknya mesti membagi harta warisan. Titik, selesai. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, maka harta warisan itu sedetik setelah meninggal itu bukan punya dia lagi. Ada seorang ulama menjenguk orang sakit. Waktu orang sakit itu hidup, lilinnya nyala. Begitu meninggal, sakratul maut, langsung ulama yang menjenguk ini menghembus lilin itu. Dihembusnya lilin. Jamaah yang ada kaget. Loh, kok lilinnya dipadamkan, Kiai? Kata Kiai, kata ulama, tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Begitu dia meninggal, lilin ini punya ahli waris. Ahli waris belum tentu izin lilinnya kita pakai. Mereka kan belum bagi warisan. Jadi orang tua itu karena azab, karena tidak mengajar anaknya ilmu agama. Bisa kena azab. Karena anaknya tidak disekolahkan agama. Dosa karena tidak mendidik, karena tidak amanah. Nah, orang tuanya sudah menyekolahkan anak sekolah agama, udah dibawa pengajian, udah dibawa arisan. Anaknya yang bandel tidak bagi harta warisan. Ya orang tua udah lepas. Nggak ada urusan sama dia. Anaknya ini yang kurang ajar. Cuman karena ustadz ini mau memberikan pressure, tekanan, kalian mesti bagi nih. Ini ruhnya nggak tenang nih di sana nih. Jadi tidak semua niat baik menjadi kebenaran atau pembenaran. Nah, inilah pentingnya ngaji. Jadi kalau orang ngaji, orang akan nanya, dalilnya. Saya ziarah. Tiap malam Jumat saya baca Al-Kahfi, baca Yasin, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, almarhum. Kemudian ruh. Ruh itu keluar dari jasad. Seperti telur ayam keluar dari cangkangnya. Apakah ruh itu bisa mendengar? Ya. Dari mana Ustaz tahu ruh itu bisa mendengar? Hadis. Ruh mendengar suara sendal orang yang ngantar pulang. Coba antum di kamar. Tamunya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi ya Pak. Ya, assalamualaikum, salam. Kan kedengaran suara sendalnya pulang. Jenazah itu mendengar suara sendal. Hadis sahih tentang sendal. Suara sendal.
Jadi ruh itu mendengar. Apakah ruh itu merasakan azab? Iya, merasakan azab. Mana dalilnya? Azab kubur. Bagaimana dengan orang yang udah dikubur? Iya Pak Ustaz, tapi kan jasadnya ada. Terus kalau mati dimakan ikan piranha di sungai Amazon 100, kemana pergi jasadnya itu? Kan kena azab kubur. Bisa dia merasakan? Bisa. Yang merasakan itu siapa? Ruhnya. Jadi ruh itu hidup, tidak pernah mati. Di alam ruh dia hidup, pindah ke alam rahim dia hidup, pindah ke alam dunia dia hidup, pindah ke alam barzah dia hidup, pindah ke alam akhirat dia hidup, masuk neraka pun dia hidup, kekal di dalam neraka hidup. Kalau mati enak sekali, berarti sama macam pokok kayu, sama macam binatang. Enaklah, selesai mati habis. Enak kali koruptor-koruptor mati. Orang-orang zalim yang aniaya mati. Dia tidak mati, dia di dalam neraka, kekal selamanya. Khalidina fiha abada. Tapi kalau ada iman, setelah bersih di neraka, masuk ke surga. Masuk ke dalam surga, kekal dalam surga. Itu, jadi ruh ini dia merasakan, mendengar, dia bisa melihat. Apakah ibu saya, ayah saya melihat saya malam ini? Iya. Dia melihat saya sedang tausiah ini sekarang. Dari mana Ustaz tahu? Dari tafsir ulama. Imam Ibnu Katsir. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Allah yang melihat amalmu, Abdul Somad. Wa rasuluhu. Rasulullah melihat amalmu. Nabi Muhammad melihat saya, melihat amal saya ini sekarang. Wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Kakek saya, Syekh Onyang saya, melihat sekarang nih, oh cucuku mengajar. Motivasi buat saya. Untuk selalu berbuat baik. Saya pesankan juga ke anak-anak saya, kalian mesti buat baik. Karena aku pun nanti kalau udah mati, ku tengok amal kalian. Sementara hari kiamat, habis itu nanti ruh berjumpa lagi dengan jasad. Ada di badan kita ini azmudzan, tulang ekor yang tak hancur. Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Lalu kemudian kun fayakun, kita pun akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu tentang ruh dan jasad. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mak kami puber? Bila kami ingatkan dia marah dan bilang kami anak durhaka. Manusia ini mengalami siklus. Siklus manusia ini berputar macam lingkaran gitu. Jadi manusia ini mengalami siklus pada usia 10, 11, 12 dia mengalami pubertas. Nanti sekali putaran dia balik lagi melewati usia itu. Antum pada usia 11, 12 mengalami jatuh cinta segala macam. Nanti pas usia 40 antum mengalami itu lagi. Jadi kalau istri antum mengerti, dia akan bersolek secantik 20 tahun yang lalu. Mesin tak ganti, body aja. Dempul-dempul sikit. Dan dia tahu, lakiku ni matanya macam mata 20 tahun yang lalu. Matanya ini balik-balik macam mata semester 3. Tahu dari paham, dipelajarinya, bacanya. Maka dia pun berusaha tampil seperti 20 tahun yang lalu, walaupun umurnya sudah 40. Itulah, jangan kita mengejek kalau ada nampak ibu-ibu sibuk minum jus bengkoang. Daripada pakai skincare, muka putih leher hitam, bagus minum jus bengkoang.
Itu perlu kita memahami psikologis laki-laki. Begitu juga mungkin terjadi pada perempuan. Jadi kalau melihat orang tua, apakah ayah atau ibu, jangan diejek. Karena boleh jadi nanti ketika kita melewati usia itu, kita lebih parah pula dari dia. Dan anak kita mengejek kita lebih dahsyat pula dari kita mengejek orang tua kita. Karena hari berganti musim berubah. Jadi kalau nampak, langsung, mak ini kan udah tua. Itu lipstick itu nampaknya tidak loke, mak. Tak menempel lagi. Waktu dipasang di cermin itu nampaknya macam di sini. Begitu dilepaskan tuh ini semuanya. Kalau bisa mak, janganlah pakai baju you can see itu. Nanti takutnya jamaah kawan-kawan tetangga awak salah tengok, disangkonya lehe untuk. Jangan cakap kasar-kasar. Jangan malu, udah tua bawa bangkai. Itu kan yang melahirkan kita. Rupanya bisa kita lahir ke dunia ini kalau tak ada dia. 9 bulan 10 hari kita tumpang perut dia. Merantau ke Pekanbaru, saya menumpang di rumah kawan saya, Pak Ustaz. Jasanya saya kenang seumur hidup. Berapa lama kau tumpang rumah dia, kos-kosannya? 3 hari. 3 hari kau tumpang kamar kos-kosan kawanmu kau kenang. 9 bulan 10 hari kau tumpang perutnya, tak ada kau ingat. Kenapa kau bisa besar sekarang? Kan jasa dia. Kok jahat dia dicekikkannya kau dulu? Apa tak pendek napas kau? Nah, jadi jangan diejek, kasih tahu aja baik-baik. Ada video yang lembut-lembut, yang kirim video saya mengamuk diri saya nanti. Saya tahu sensitif. Kirim video Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, ada yang lembut, agil. Nah, supaya apa? Supaya dia baik. Doakan seluruh orang lain yang sebaya sama dia, kawan dia, menasihati dia. Cari mana kawan dia, akrabnya. Nah, itu sampaikan. Makcik kawan mak saya kan, ya tolong sampaikan makcik. Apa yang aku sampaikan? Bilang kita ini udah 60, udah tak lama lagi. Pakailah jilbab. Jangan ajari orang tua berbicara. Jangan kau tunjukkan kau hebat bercakap di depan orang tua. Karena yang mengajari kau bercakap dia. Cuma mengajari dia bercakap. Apa doa dari orang tua untuk anaknya? Apakah doa dari orang tua untuk anaknya yang meninggal akan sampai? Iko pemakaman baki di Madinah. Panjang umur sehat badan, kita akan ke Madinah bulan Februari insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Iko pemakaman baki, lalu ambo mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Hadisnya hadis sahih. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau lewat di pemakaman Baqi, bacakanlah doa Assalamualaikum ya ahlat diyar. Pertanyaannya, mereka orang Arab, saya Arab juga, Arab maklum dan Arab cemas. Pertanyaannya, saya tak ada hubungan dengan mereka. Pertanyaannya, sampaikah doa saya untuk mereka? Kenapa ragu? Sampai. Kalau tak sampai doa orang hidup kepada orang mati, tidak mungkin mengucapkan salam. Macam mengucapkan salam ke batu nisan. Doa orang hidup kepada orang mati sampai. Maka nanti di akhir majelis kita akan mendoakan sahabat kita 8 orang yang sudah menjadi syahid insyaallah. Apalagi orang tua sampai. Bolehkah memasak daging akikah untuk pesta pernikahan? Orang mau punya anak mesti bayi tabung 100 juta di Singapura baru bisa punya anak. Ini begitu mudahnya dikasih Allah dapat anak. Allah cuma minta 2,5 juta.
2,5 juta itu untuk dibagi bersyukur kepada Allah supaya undang makan tetangga semua. Bukan untuk pesta. Ini udahlah dapat anak, dijadikan pula pesta, ditulis pula di depan pakai kotak. Mana syukur kita kepada Allah? Allah tak minta apa-apa. Allah cuma minta 1 ekor kambing 2,5 juta. Itu pun sunat mu'ad. Saya bukan cerita boleh tak boleh, tapi ini cerita tentang paham tak kita tentang agama. Ini cerita tentang etis tak etis. Diseragamkannya pula 3 tuh. Akikah, sekaligus anak bersunat, sekaligus anak nomor pertama nikah. Ilaha illallah. Ini anak terakhir akikah, sekaligus abangnya bersunat, sekaligus kakaknya nikah. 1 ekor kambing. Kambing itu dicincang halus-halus. Pedasnya minta ampun. Sekali sendok mencret 2 hari. Mana syukur kita kepada Allah?